Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Dahsyat, luar biasa, semakin serupa Kristus. Yes. Haleluya. Saya mengucapkan selamat tahun baru bagi saudara yang baru bertemu pada hari ini. Saya percaya saudara ada hidup dalam pengaturan Tuhan. Pengaturan Tuhanlah atau providensi Allah, itulah yang menata hidup umat manusia di muka bumi ini. Saya ingin saudara mengerti kita ada di area mana dalam providensi Allah. Pemeliharaan, penataan, pengaturan. Kita mau hidup living under God's control. Kita mau hidup di bawah kendali pengaturan Tuhan. Yang beriman katakan amin. God's control adalah pengaturan Tuhan yang membuat kita tidak khawatir. Pengaturan Tuhan membuat kita tidak hidup bersaing, tapi kita hidup dalam damai sejahtera. Oke, kita akan mulai. Berapa banyak yang rindu hidup dalam pengaturan Tuhan? Lambaikan tangan. Haleluya. Saya terutama rindu sekali. Karena kalau bukan tangan Tuhan yang atur hidup saya tidak ada hari ini. Saudara tidak ada hari ini. Karena tangan Tuhan yang menata, mengatur, memanage. Tapi penataan, pengaturan Tuhan kita harus pahami secara tepat agar kita jangan ada di kamar sebelah, tapi berharap berkat kamar yang lain. Nah, supaya kita sama dalam memahami, supaya kita tidak kecewa. Kalau saudara ada di kota Manado, saudara tidak bisa berharap berkat dari kota Jakarta. Ya, dalam pengertian, di mana saudara berusaha, di mana saudara menanam, di situ saudara akan menuai. Ya, jadi mari kita akan lihat dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Mazmur 37, 23, 24. Oke, mari kita berdiri semuanya. Kita baca 1-2 ayat ini pertama. Mazmur 37, 23 sampai ayat 24. Sudah sama-sama siap? Kita baca 2-3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila kita sampai terdekat, sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara-saudara, Tuhan menetapkan. Kata menetapkan, coba lihat kalau ada bahasa Inggrisnya di situ. Tuhan menetapkan, Tuhan mengatur, Tuhan menata, Tuhan atur terhadap hidup. Saudara percaya bahwa yang atur terhadap hidup adalah Tuhan? Amin. Haleluya. Jadi saya percaya saudara-saudara, orang-orang ini yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, itu Tuhan yang kata ini order. Artinya Tuhan yang menata, mengatur. Order itu seperti memesan atau memberi perintah. Jadi Tuhan yang tata saudara punya hidup. Jangan ada yang ragu dengan Tuhan. Anak saudara saja, saudara rancangkan semua yang terbaik. Bapak-bapak di dunia ini saja yang yang error, khusus yang error sebab banyak yang baik. Yang error saja menginginkan berkat terbaik buat anak-anaknya, apalagi yang baik. Jadi saudara-saudara jangan salah paham dengan Tuhan, tapi kita harus memahami prinsip-prinsip yang ada pada Allah tentang kita, supaya kita tidak membanding-bandingkan. Kita melihat orang lain padahal kita tidak tahu standar hidupnya seperti apa. Kalau standar hidup kita sama, kita mungkin bisa membanding. Tapi kalau standar hidup kita berbeda, kita tidak bisa membanding, ya. Contoh, saudara jangan banding saya dengan misalnya Bapak Handri. Kalau Bapak Handri bisa makan 2 piring,
Bisa 2 piring ya? 3. Bisa 3, luar biasa. Saya tidak capai 2, saya setengah piring. Setengah piring setiap kali saya makan. Jadi saya tidak boleh menganggap bahwa saya itu lebih kurang dari orang lain dari segi porsi, karena ada anak yang makan banyak sampai muntah, ya, karena tidak mampu makan banyak, lambungnya kecil. Ada anak makan sedikit menangis karena dirasa kurang. Jadi keadaan-keadaan kita tertentu itu berbeda, dan itu sebabnya kita perlu pahami. Demikian orang yang hidup dalam kerajaan Allah dengan orang yang hidup di kerajaan dunia itu standarnya berbeda. Orang punya bahasa begini, rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau. Betul? Tidak selalu betul. Kenapa? Anda tidak tahu pertumbuhannya dia, bukan? Anda cuma lihat hijaunya. Anda tahu tidak hijaunya itu asli atau plastik? Tidak tahu. Jadi jangan melihat orang lain hanya dari nampak luarnya, tapi esensi hidup kita hidup orang, kita tidak bisa tahu tuntas. Kita cuma bisa tahu diri kita dan Tuhan yang tahu kita. Jadi mari kita lihat supaya kita tidak stres atau kita tidak takut dengan keadaan apapun. Oke, providensia, pribadi sifat Allah yang memelihara kita itu khusus kita, tapi memelihara umat manusia. Itu terbagi secara general dan secara spesial. Secara general atau general umum itu berlaku bagi orang gereja dan orang tidak gereja. Hukum-hukum umum itu berlaku bagi semua orang yang namanya makhluk hidup. Saudara, walaupun kita orang gereja, minta maaf kalau kita malas, kita tidak bisa berharap orang di luar gereja yang rajin bisa kita kalahkan mereka. Betul? Jadi tidak otomatis kalau kita orang gereja kita malas-malasan, maka kita pasti diberkati sebagaimana orang di luar Tuhan yang rajin. Tidak boleh, karena standarnya mereka rajin, kita juga harus rajin. Baru boleh ada perbandingan. Jadi tidak boleh salah paham. Katakan, saya tidak boleh salah paham. Jadi standar kehidupan, standar providensi, pemeliharaan Tuhan atas hidup saya, itu ada 2 standar. Standar saya sebagai ciptaan, creator atau ciptaan, itu berlaku sama semua manusia. Tetapi standar hidup sebagai orang yang dikasihi Tuhan, orang yang berkenan pada Tuhan, itu berbeda dengan standar kehidupan orang kebanyakan. Sehingga kata saya pakai sistemnya induksi, ya, sesuatu yang sifatnya sudah saya bilang dari awal kemudian kita urai-uraikan ke depan. Berbeda dengan saya kumpulkan data kemudian kita simpulkan di belakang. Jadi kesimpulan pertama, kalau saudara mau mendapatkan penataan pengaturan Tuhan berlaku atas diri kita secara spesial, maka yang perlu kita kejar adalah Tuhan suka tidak dengan hidup saya. Katakan, Tuhan suka atau tidak dengan hidup saya. Itu kata atau kalimat kunci. Saudara boleh seburuk apapun di mata orang lain, tapi kalau Tuhan suka dengan engkau, siapa yang marah sampai Tuhan suka Yakub dan Tuhan tidak suka dengan Esau? Siapa yang bisa komplain kalau Tuhan suka pada Daud dan Tuhan tidak terlalu simpati pada Saul? Hak prerogatifnya Tuhan. Kalau Tuhan suka pada saudara, orang yang tidak suka pada saudara pun akan bisa diubah menjadi suka, karena tangan Tuhan bisa merubah segala sesuatu. Katakan haleluya. Jadi jangan saudara punya mental block, sudah tidak mungkin, sudah tidak bisa. Kalau saudara ada hidup dalam providensia spesial dari Allah, saudara dapat melakukan banyak perkara. Bapak Yesus bilang, kamu dapat melakukan bahkan lebih besar dari apa yang pernah Yesus lakukan. Itu adalah satu prospek, harapan. Sudah bisa lakukan lebih besar, tapi standarnya kita harus perhatikan. Sekarang mari kita mulai, saudara. Ini baru mulai. Haleluya. Tuhan. Tuhan yang pertama memiliki kuasa untuk mengatur semua kehidupan manusia di bumi. Saya ingin ajak saudara berpikir secara umum.
Apakah satu gerakan seorang manusia di muka bumi ini Allah ketahui? Setiap gerakan Allah mengetahui? Ya, karena Allah Maha tahu. Haleluya. Tapi apakah setiap gerakan setiap manusia itu diatur oleh Allah? Tidak. Kenapa? Karena ini semua bocor, ini ke poin-poin. Karena titik-titik yang tunggu sampai dia keluar ke poin. Haleluya. Jadi ketika saudara-saudara dan saya memahami bahwa hidup dalam pengaturan Tuhan, poin pertama kita harus tahu, kita harus memahami bahwa Tuhan memiliki kuasa. Saya tanya, sudah ada yang sudah pernah dengar saya jelaskan apa arti kata Tuhan? Tuhan itu bahasa Inggrisnya Lord. I love you Lord. Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu bahasa Yunaninya Kurios. Dan kemudian kata Yunaninya Adonai. Kata Tuhan artinya the supreme authority of our life. Penguasa tunggal satu-satunya penentu dari seluruh hidup saya dan saudara. The supreme authority of our life, of your life. It is the Lord. Dia Tuhan artinya, saudara ke kanan atau saudara mau? Ada bahasa Abraham bilang, kalau kamu menganan atau mengiri, itu bergantung kepada tangan Tuhan. Hanya tangan Tuhan itu tidak mengatur sampai saudara salah paham tentang kalau orang membunuh orang, seseorang membunuh orang, apakah tangan Tuhan yang mengatur? Itu sudah ada pada area yang akan saya jelaskan pada poin sekian. Sabar sampai poin itu, ya. Haleluya. Jadi ketika saudara dan saya mau hidup dalam pengaturan Tuhan, kita harus mengerti apa saja, bagian-bagian mana, atau seberapa jauh, seberapa banyak, seberapa luas ruangan Tuhan dapat mengatur manusia. Ini seluruh manusia. Baru kemudian seberapa jauh Tuhan mengatur kelompok khusus yaitu kita, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan itu akan kelihatan bedanya. Supaya saudara tidak bingung. Daripada bingung lebih baik koreksi. Saya ada di Providensia Spesial atau ada di Providensia General Providensia. Jadi kalau saudara ada di General Providensia, pemeliharaan penataan dari Tuhan dan secara umum, saudara pasti akan dapat hujan, dapat sinar matahari, dapat oksigen. Tapi perlindungan belum termasuk, sukacita belum termasuk, damai sejahtera belum termasuk, hidup benar belum termasuk. Karena orang gereja tidak gereja sama-sama dapat hujan. Pernah lihat tak kalau kita dua orang, satu orang gereja, satu orang melas gereja, ketika hujan cuma jatuh ke dia kepala. Tidak, mobil kita juga kena. Sinar matahari, apa pilih-pilih orang, dia belok-belok. Oh ini anak Tuhan, oh ini anak Tuhan dari Kamangta, oh ini anak Tuhan dari Padiki, oh ini anak Tuhan dari Tuwinti. Haleluya. Tidak, dia saprata, ya, sama berlaku. Tetapi berkat pembelaan, covering, penyertaan Allah Immanuel tidak berlaku bagi semua orang. Nah, mari kita lihat apa yang Tuhan dapat lakukan untuk kita, apa yang Dia tata. Saya tidak punya waktu untuk daftar yang sepanjang yang saya punya. Saya bagi beberapa poin. 1 Samuel 2 ayat 9, 6 sampai 9. 1 Samuel 2 ayat 6. Minta mic-nya kalau ada. 9. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Terima kasih.
Lihat yang pertama ayat 6, apa yang Tuhan dapat atur dalam hidup kita. Ayat 6 bilang apa? Kita kembali ke ayat 6. Tuhan yang mematikan, Tuhan yang menghidupkan. Artinya orang mati atau hidup semua tergantung Tuhan. Tapi saudara, mari saya mohon masuk sedikit. Ada kalimat indirect speech dan ada kalimat direct speech. Ada aktivitas direct dan ada indirect. Artinya ada tangan yang langsung, ada tangan yang tidak langsung. Tetapi kausa prima penyebab utamanya adalah tangan itu. Contoh, orang bunuh diri, orang mabuk sampai otot tabrak. Apakah tangan Tuhan yang mematikan? Tidak, tapi atas kehendak Tuhan jadi. Dan kehendak Tuhan ada dua. Lebih dalam lagi, saudara sahabat, ini baru poin pertama, semua masuk ke dalam. Jadi kehendak Allah ada yang permisif dan ada yang absolut. Kalau yang permisif, saudara naik ke lapas, saudara berlupa, saudara ciri pecah kepala, itu permisif. Allah izinkan karena engkau memilih melawan hukum gravitasi. Tapi Allah secara absolut mengangkat isu itu adalah campur tangan Tuhan yang langsung. Yang mempromosi Daniel itu campur tangan Tuhan yang langsung. Yang membuat Daniel, Sadrak, Mesak, Daniel yang termasuk ada pergi pulang kampung ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk dalam dapur api, tidak terbakar bahkan bau hangus sedikit pun dari rambutnya. Sekarang terjemahkan dia banyak sekali sopirang. Rambut pirang satu pun tidak ada yang terbakar. Itu adalah intervensi providensial spesial dan Allah secara absolut bekerja di dalamnya, terlibat langsung. Saudara mau Allah terlibat langsung? Haleluya. Saya minta bulan April tentang semua orang. Haleluya. Karena kodrat kita yang sebenarnya. Oke, saudara-saudara, boleh tangkap bahwa Allah mematikan. Kata konteks dari Tuhan. Tuhan, the supreme authority of our life. Dialah yang mematikan, dialah yang menghidupkan. Itu sebabnya orang sudah sekarat tak mati-mati sampai sekarang, karena yang menentukan adalah tangan Allah. Dan orang yang masih gagal tiba-tiba dengar kabar indah ndak luga kau. Orang baru baku WA kemarin, orang baru potong bebek di lamongan, tu bebek lagi so tangka, lagi so istilah, so tabakang lembong dan cuka, kurang mau garo, DP bumbu so ada, ya tiba-tiba almarhum. Itu tangan Tuhan. Jangan saudara rasa gagah-gagah begini. Kok tiba-tiba saudara berpikir masih umur panjang. Kalau Tuhan bilang kembalilah ya anak Adam, kecuali pokok sudah tidak dengar-dengar, tapi semua akan kembali kalau Tuhan panggil. Katakan amin Pak ya. Saudara yang kelihatan hebat hari ini. Halo, bodimu tidak menentukan Tuhan panggil cepat atau lambat. Cantikmu tidak menentukan Tuhan panggil cepat atau lambat. Haleluya. Jadi kalau Tuhan ambil hidup kita, itu karena Tuhan yang berkuasa absolut. Jangan bangga dengan nafasmu yang masih ada pagi ini, karena ini semua ada kehendak Tuhan. Ada rencana Tuhan di baliknya. Tuhan kasih nafas untuk apa? Tuhan kasih nafas untuk saudara memuliakan Tuhan, untuk saudara membuat Tuhan punya nama dimulia-muliakan. Itu sebabnya Tuhan mematikan, Tuhan menghidupkan, Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati, dan sudah mati pun Tuhan bisa angkat dari sana. Mungkin tidak mati fisik, contohnya mati bisnis, nggak mati pengharapan, mati jalan hidup, mati rasa, mati apa lagi saudara? Mati ayam. Saudara, Tuhan masih bisa angkat saudara dari sana. Yang penting masih hidup, haleluya. Dan kembalilah bergantung kepada Allah. Tuhan bilang, barang siapa mengandalkan Tuhan, ia akan diberkati, haleluya. Saudara taruh harap pada Tuhan, ingat apa yang bisa. Apa yang ia bisa dari satu kali, ia bisa. Apa yang ia bisa lakukan terhadap kita. Saudara ingat Tuhan, ingat tentang siapa Dia, dan ingat tentang apa yang ia bisa lakukan untuk kita. Itu hal penting. Ingat siapa Dia, dan ingat apa yang ia bisa lakukan saudara. Salah satunya ia bisa mematikan saudara, bisa menghidupkan, baik secara direct or indirect action. Dia bisa melakukan segala sesuatu. Itu sebabnya hidupku tergantung Tuhan. Hidup saudara tergantung Tuhan. Orang sehat tergantung Tuhan. Orang sakit tergantung Tuhan. Nafas hidupku tergantung Tuhan. Jadi jangan gunakan salah apa yang saudara terima dari Tuhan. Karena Tuhan berkuasa. Lanjut menurunkan, mengangkat ayat 7.
Tuhan membuat apa? Miskin dan Tuhan membuat kaya. Dia juga merendahkan dan dia meninggikan juga. Jadi saudara kaya atau miskin tidak selalu bergantung kepada 80% skill saudara. 1% kehendak Allah bisa membuyarkan semua rencana saudara. 1% kehendak Allah bisa membatalkan semua kontrak saudara. 1% providensi Allah yang batal akan membuat saudara punya bangunan runtuh total. Haleluya. Jadi kebergantungan kita kepada Tuhan adalah hal yang mutlak agar pengaturan Tuhan tidak lari dari kita, tidak loss dari kita, nothing to lose dari hidup kita, tidak ada yang hilang, tidak ada yang lepas dari kita. Ingat bahwa Tuhan yang atur hidupmu. Jadi jangan ada rasa bangga saya punya posisi hari ini, saya punya berkat hari ini, karena semua ketergantungan pada Tuhan yang menentukan semua itu ada dan masih ada atau akan ada selamanya. Saya percaya Tuhan akan ada selamanya selama kita bergantung kepadanya. Kebergantungan kita kepadanya akan membuat suplai berkatnya tidak berhenti mengalir, dan ini akan berlimpah-limpah. Semakin kita berkenan, semakin berlimpah apa yang Tuhan sediakan. Tidak usah melihat kanan, tidak usah melihat kiri, tidak usah lihat rumput tetangga yang terbuat dari plastik. Tidak semua yang hijau di sebelah kita sesuatu yang asli. Haleluya. Pelayanan juga kadang-kadang begitu. Kita posting sini, posting sana, posting kelihatan hebat, padahal di belakang berkelahi, di belakang sakit hati, di belakang kepahitan. Lebih banyak orang yang tahu, tapi tiba-tiba orang masuk, orang flow. Kenapa? Orang melihat Tuhan, bukan orang melihat orang. Untuk apa kita expose diri kalau Tuhan tidak? Katakan haleluya. Saya lihat ini jemaat-jemaat ini banyak karunia. Ada karunia tampil di FB, luar biasa. Wajahnya diperganteng dan dipercantik. Saya masuk di TikTok, kita heran siapa tapi muka ini somulus begini. Ternyata efek saya cari hapus, tidak bisa hapus. Aslinya bukan begitu yang di TikTok, aslinya ini. Haleluya. Dapat dia rupa baby face. Mintanya 40 tahun bro, iya 40 tambah 13. Haleluya. Lalu secukur kumis, padahal sudah tahun lalu cukur kumis. Jadi itu TikTok itu tidak asli, dia punya tampilan. Ibu Grace dapat dia langsung sekali kalau masuk TikTok. Jadi itu tidak asli. Mau yang asli? Tampil apa adanya dalam perkataan dan pengakuan. Saya cerita tadi malam seorang bapak bilang, "Bapak, saya pakai baju putih mau ke gereja." "Bapak, umur berapa Bapak?" Saya tanya balik, "Menurut Bapak umur berapa?" "Oh, Bapak ini 40." "Ah, terima kasih 40. Tapi umur 53." "Oh, Bapak putih." "Ya, putih." "Putih apa dah? Kita hitam begini gara-gara sakit. Mas dulu kita putih rupa Bapak." "Oh, Bapak juga tidak terima dia hitam." Haleluya. Jadi kalau saudara putih bersyukur. Tidak usah pakai pemutih. Haleluya. Karena kalau habis doi pemutih habis, hitam ulang balik. Lihat orang DPR asli dia pakai pemutih. Haleluya. Jadi ketika kita tahu bahwa pemeliharaan Tuhan itu real, absolut, sementara di pihak kita mengejar perkenanan Tuhan, hidup ini tidak akan stres. Haleluya. Kita tidak akan melihat orang lain punya penghasilan lebih besar dan kemudian mengecil-ngecilkan diri kita. Memang kata orang susah. Orang kampung orang cuma biasa bercabu-cabu. Apa kartu di waktu zaman Jepang orang cabu-cabu di tanah-tanah awal angkarkan ya. Cuma itu kan itu. Saudara-saudara, jangan banding hidupmu dengan orang luar, tapi banding hidupmu dengan firman. Haleluya. Karena firman adalah cermin kita. Kalau firman bilang kau berkenan, Tuhan berkenan, Tuhan pasti buka jalan, cuma soal waktu. Haleluya. Halo, saudara selalu menyanyi indah pada waktunya Tuhan, bukan? Tapi tidak ada indah pada waktunya. Sini ada indah benar. Bukan indah itu. Tidak ada indah pada waktunya Tuhan tanpa perkenanan Tuhan. Paham? Jadi jangan menyanyi indah pada waktunya Tuhan tapi mau jalan terus. Tidak bisa. Indah pada waktunya Tuhan, hidup harus dibangun. Haleluya. Yang kedua, setelah poin 1. Yang kedua, Mazmur 27:37 tadi ayat 23 kembali.
ke-23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Anak-anak rumah tadi. Lagi ulang. Operatornya lupa. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ini sederhana nih ayat. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang mana? Yang hidupnya berkenan kepadanya. Kamu situ dulu. Berkenan kepadanya artinya delight, ya. Tuhan itu senang, suka, berkenan dengan hidupmu. Mari berlari untuk membangun perkenanan. Karena kalau membangun persaingan yang positif apalagi yang negatif, kita akan selalu kecewa. Tapi kita kejar seperti Daud, dia bangun hidupnya di padang Efrata. Sampai pada waktu dia tampil, Tuhan promosi dia. Karena dia tidak banding dengan kakaknya Eliab, Abinadab dan Syama yang sama-sama pangkat jenderal. Untuk apa irjen, brigjen dan seterusnya. Tapi karakter tidak sesuai firman. Amin. Tapi kalau kita pasukan yang namanya kopral seperti Daud, ketika menghadapi Goliat, di situ bukti dari eksistensi hidup saudara dan saya. Goliat hanya membuat banyak orang yang skill hebat ketakutan. Tapi orang yang berkenan tidak akan ketakutan kepada Goliat sebesar apapun. Katakanlah 2023 ini seperti sebuah Goliat. Tapi semakin besar Goliat, semakin baik untuk kita. Karena semakin lebar dari Bethesda. Betul? Maka semakin mudah kita melontarkan batu-batu kebenaran firman untuk menancap di Bethesda Goliat. Kalau Goliat semakin kecil, makin susah di Bethesda, toh? Orang muda lihat, semakin dia besar, semakin menguntungkan kita. Semakin dia membuang, semakin dia boasting, semakin dia membangga-banggakan diri, semakin gampang dia jatuh. 2023 tidak bisa melawan saudara dan saya yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang menata, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang setting, Tuhan yang rancang, Tuhan yang natake. Orang Jawa bilang, Tuhan yang mengatur, menata, merancang, memanage. Bantu saya pilih kata-katanya. Tuhan yang membangun, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang providence untuk saudara dan saya. Bahkan Tuhan yang supply, Tuhan yang apa? Semua kata yang cocok dengan kata ini, pikirkan itu. Karena Allah menetapkan, kalau Pala saja menetapkan, KTP-mu aman. Betul? Surat keterangan kelakuan baik, kalau Pala tidak kasih rekomendasi, ini ada pernah baik kalau kelakuan. Apalagi kalau Tuhan yang menetapkan. Tuhan membuka jalan. Tuhan jadi provider, tapi Tuhan jangan diperalat, ya. Tuhan menjadi pengawal depan dan pengawal belakang kita. Siapa lawan kita? Tidak ada yang dapat melawan kita. Yang baru pertama kali berada di sini, minta maaf kalau berada di sini 1 jam setengah. Sampai jemaat sholat dan kita berhenti. Maaf, orang lelah kita lelah. Tapi lelah untuk Tuhan. Amin. Haleluya, kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Karena kemarin orang sharing dengan salah satu jemaat. Mau dibiayai khotbah berapa lama? 1 jam setengah. Boleh tahan, kalau tahan. Penghuninya, orang nggak tahan. Karena mau dicari firman yang mau disuka. Orang cari firman yang orang butuh. Haleluya. Kalau sudah dapat emas di tambang, dapat emas, sana ada emas. Oh, seboleh sudah. Seboleh. Sana ada emas satu lagi. Dapat ini. Oh, seboleh sudah. Pulang. Bukankah sudah akan mengambilnya lagi? Ya. Amin. Kalau sudah di arang tampuruk. Oh, sudah dusuk terus arang tampuruk. Anda. Tapi kalau sudah dapat emas, apakah sudah akan berhenti? Lepas dari keserakahan, ya. Lepas dari keserakahan. Kalau kita dapat sesuatu yang membuat kita makin kuat, ngapain kita berhenti? Katakan haleluya. Kalau sudah dengar firman ini makin lama makin lemah, yang salah di sini atau di sana? Sama-sama orang salah, kita yang kurang berdoa. Saya harus banyak berdoa supaya firman yang pergi tidak kembali dengan kosong. Kerjasama kita, haleluya. Biar kita air mata tiap hari, lutut semua terlepas tiap bertampurung. Kalau saudara tidak respon firman, tetap juga tidak bisa kerjasama, toh tidak bisa ada hasil apa-apa. Itu namanya meninju angin atau bertepuk sebelah
tangan. Mari bertepuk baku dapat tepuk tangan. Katakan amin. Amin. Katakan amin itu bertepuk sebelah tangan. Bertepuk tangan. Katakan haleluya. Nah, itu respon. Saya tambah semangat. Jadi yang kedua, Tuhan mengatur menata kita berdasarkan tingkat perkenanan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Saya kasih kabar baik. Jangan tunggu 100 sudah punya nilai, atau jangan tunggu saudara jadi profesor baru saudara boleh mengajar. Paham? Bagian-bagian di mana sudah boleh menjadi teladan, sudah boleh menjadi pengajar, sudah boleh jadi pola, jadi contoh, ajarkan itu pada orang lain. Jangan tunggu tuntas semuanya, karena begini saudara-saudara, dulu, katakan dulu, anak SD diajar oleh guru yang tamatan SGB. SGB tahu SGB? Sekolah Guru Bawah. Ya, SGB itu levelnya tingkat SMP. Ibu saya SGB, tamat SMP mengajar SD. Bayangkan hampir sama model SD dan SMP model, baku ajar. Jadi tidak tunggu nanti profesor baru ajar, kan? Tapi di bagian mana kita sudah lakukan, kita ajarkan bagian itu. Haleluya. Saudara tidak bisa mengajarkan iman kalau saudara sendiri mungkin kita sore gitu yang kincing jadi. Saudara tidak bisa ajarkan iman. Tapi di mana saudara beriman, kalau bisa mudah mentransform orang lain, kan saudara telah menjadi pelaku firman di bidang itu. Haleluya. Saya tarik kembali kepada poin perkenanan. Jangan tunggu perkenanan sempurna. Kalau kau sempurna, saudara sudah tidak bisa melayani karena sudah di sorga itu. Haleluya. Sudah sempurna, ya sudah selesai. Tetelestai. Artinya tinggal pintu sorga. Amin. Pelayanan sudah selesai. Jangan tunggu sempurna. Haleluya. Tapi jangan paksakan di bagian mana saudara juga belum bisa. Saudara mengajarkan persepuluhan, saudara harus jujur dalam persepuluhan. Katakan amin. Karena itu adalah teladan. Dan mari kita lanjut. Perkenanan adalah jalan dan pintu gerbang bagi penataan dan pengaturan hidup atas saudara dan saya. Artinya semakin berkenan, semakin penataan tangan Tuhan atas hidup saya, atas hidup saudara, semakin berdampak atau semakin efektif. Haleluya. Orang Sunda bilang, mana mau kemana tuh? Indomaret atau Alfamart? Kesana. Semakin kita punya hidup terbang, sudah punya perkenanan, makin naik level. Katakan naik level. Kita punya beda-beda level, bukan? Tapi yang paling penting naik level. Press on, cuma cerita, terus bergerak berlari. Maka Tuhan akan mengarahkan langkah-langkah saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah saudara. Arahmu kemana? Tuhan benar-benar kiri bro. Melangkah di kanan dan tukang kaki belok kanan bro, di kiri ada sumur, pakai di malam di rumah kita cerita ini beberapa orang. Haleluya. Maju terus bro, karena di belakang ada masalah. Saya percaya kalau Tuhan tuntun langkah kita ini bukan karena kita baik saja atau kita lebih baik dari orang lain, tapi karena kita press on to maturity, mengejar perkenanan. Jangan mengejar perkenanan manusia. Tuhan, saya punya kalimat nanti saya tulis sebentar. Kalau saudara orang suka dengan kita, belum tentu Tuhan sukai kita. Tapi kalau Tuhan sukai kita, orang-orangnya Tuhan pasti sukai kita. Gimana kalimat itu? Ulang. Kalau Tuhan, ulang. Kalau orang sukai kita, belum tentu Tuhan sukai kita. Tapi kalau Tuhan suka kita, maka orang-orangnya Tuhan pasti sukai kita. Masih perhatikan ada lubang di situ. Orang-orang yang tidak Tuhan suka belum tentu juga suka ke kita. Tapi orang-orang yang Tuhan sukai pasti suka kita. Jadi sesuatu menarik sesuatu. Katakan amin. Kalau gereja kita penyembahannya fokus pada Tuhan, orang-orang yang fokusnya hanya untuk mencari kepuasan tidak akan tahan di sini. Tapi kalau orang-orang di luar sana mencari untuk fokus kepada penyembahan pada Tuhan, waktu mereka satu kali datang ke sini, mereka bilang, "Disinilah tempat saya." Dan sebabnya kita kejar gereja ini kejar apa? Perkenanan Tuhan. Keyboardnya, drumnya, gitarnya, mereka biasa sampai putus, tapi untuk Tuhan. Baru ingat mau beli baru, putus-putus itu
Karena apa? Perkenanan Tuhan lebih penting untuk gereja kita. Tapi perkenanan Tuhan yang kita bangun bukan untuk dalam rangka saling menghakimi. Katakan haleluya. Ada berapa banyak teknik untuk saya bicara. Kadang-kadang saya bersyukur jemaat sudah lebih dulu bicara baru saya kasihkan jawaban. Sebab kalau kita lebih dulu bicara, kan kita bingung pakai kata kalimat apa. Tapi cara untuk membangun perkenanan Tuhan pasti selalu ada jalan. Karena Allah turut bekerja. Allah dan Roh Kudus bahkan Yesus. Lihat ya, Bapa turut bekerja. Yesus masih tetap berbuat syafaat untuk kita. Roh Kudus turut membantu kelemahan-kelemahan kita dalam berdoa. Jadi kurang apa tiga ini? Haleluya. Tiga ini akan mendorong kita untuk mengejar perkenanan. Kita tidak akan kekurangan supporting, tidak akan kekurangan dukungan. Haleluya. Satu dua orang saja dukung kita sudah luar biasa, apalagi sorga dukung kita. Bapa dukung saudara, Yesus dukung saudara, Roh Kudus dukung saudara. Apa yang kurang? Yang kurang adalah kalau kau tidak mau. Katakan kalau saya mau, Tuhan mendukung saya. Kalau saya tidak mau, Tuhan pun tidak mau mendukung saya. Haleluya, haleluya. Ayo kita tepuk tangan bagi Tuhan. Yang ketiga, Tuhan mengatur kita. Roma 8:26 sampai 30. Roma 8 ayat 26 mulai. Ayat yang ke-26 mulai. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Terima kasih. Saudara, Tuhan mengatur kita yang ketiga itu tidak berdasarkan agenda yang lain, tapi berdasarkan agenda Bapa. Agenda Bapa begini ceritanya. Kalau seandainya, saya minta maaf ya, kalau saya contohkan orang Bangka, Resi misalnya. Kalau Resi tugas luar ke Makassar, Resi dibiayai oleh siapa? Oleh gereja? Kantor. Kantor membiayai, memfasilitasi seseorang untuk tujuan-tujuan kantor. Betul? Bolehkah Resi ke sana meminta suplai dukungan dana, tiket dan lain fasilitas akomodasi, kemudian dia tidak urusan kantor, tapi dia pergi ke pantai Panakukang, pantai Panakukang, mall, apa? Pantai Ros apa? Rosari. Pokoknya itu. Bolehkah dia menggunakan fasilitas kantor untuk tujuan yang bukan tujuan kantor? Mereka akan komplain, kan utus kamu ke sana untuk tujuan-tujuan kantor. Demikian Allah menata, mengatur, memanage hidup saudara untuk tujuan-tujuan kantor juga, bukan? Kantor surga maksudnya. Kalau tujuan-tujuan kita berbeda dengan tujuan agenda Bapa, maka penataan Tuhan bagi kita tidak akan efektif.
Dalam film fiktif ya, Rambo itu fiktif. Rambo turun ke Vietnam itu atas biaya diri sendiri, bukan. Tentara berperang bukan atas biaya diri sendiri. Mereka punya konsentrasi memperhatikan, membangun ketaatan penundukan diri kepada komandan supaya berkenan pada komandan dan tidak memusingkan urusan-urusan istri saya makan kerupuk atau makan tahu atau makan tempe, karena itu urusan negara. Demikian dengan saudara mau ada penataan tangan Tuhan atas hidupmu, perhatikan ke arah mana agenda hidup saudara. Kalau berbeda, maka saudara akan ngoyo, kerja keras, banting tulang, karena ketersediaan dan penyediaan providensial alam, suplainya itu tidak akan seefektif kalau saudara seagenda dengan agenda Bapa. Kalau gereja kita seagenda dengan agenda Bapa, tanah untuk gereja bukan masalah. Bangunan untuk ibadah bukan masalah. Bahkan apapun yang saya minta secara pribadi bukan masalah. Karena perkenanan Tuhan akan membuka pintu-pintu tingkat-tingkat berkat. Tingkat langit akan terbuka. Dan kemudian kalau kita sesuai dengan agenda Allah, maka semua pembiayaan, semua kebutuhan, bahkan seragam kita, dompet, isi dompet kita, semua kita pergi atas nama kerajaan Allah. Saudara coba kalau saudara ke toko, ke Freshmart, saudara sebut saja nama saya, pasti gratis. Kau tertawa karena ini cuma cerita. Tapi coba kalau saudara pergi ke sana dan membawa kata belece, catatan spanggal dari presiden kita, maka saudara paling tidak akan dikasih gratis untuk tidak antri. Haleluya. Agenda siapa yang saudara bawa turut menentukan penataan dan pengaturan yang terjadi atas hidup saudara dan saya. Kalau agendamu adalah untuk suksesmu saja, maka penataan pengaturan yang saudara rindukan, Tuhan menetapkan langkah-langkah kita, itu tidak akan efektif. Ulangi, kalau engkau hanya mengejar sukses saja, agendamu hanya untuk diberkati saja, itu penyediaan fasilitas kerajaan Allah tidak akan seefektif kalau engkau punya agenda untuk menjadi serupa Kristus. Katakan amin. Haleluya. Katakan bersama saya, moto bukan moto, visi kita, to be like Jesus Christ. 2, 3. To be like Jesus Christ. Para WL jangan lupa setiap kali selesai semua doa tutup, ingatkan visi kita. Karena kita punya visi harus jelas. Kalau tidak diingatkan, kita bisa belok kiri, belok kanan, dan kehilangan fasilitas pendampingan, fasilitas kerajaan Allah, karena penataan pengaturan Tuhan harus menurut agenda Bapa di sorga. Kau akan stres kehilangan banyak uang kalau uangmu bukan sesuai agenda kerajaan Allah. Haleluya. Ayo tepuk tangan bagi Tuhan. Yang keempat, nah ini yang saya janji tadi, Tuhan mengatur kita dengan menggunakan prinsip-prinsip atau hukum-hukum yang Ia sendiri sudah tetapkan. Mari 2 Raja-Raja 23 ayat 3. 2 Raja-Raja 23 ayat 3. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Saudara mau hidup mengikuti Tuhan, mengikuti penataan Tuhan, pengaturan Tuhan. Maka ayat ini kalau tidak salah Raja Yosia, dan raja ini tetap menuruti satu perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, ketetapan-ketetapan hatinya, ketetapan-ketetapan Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Jadi saudara-saudara, penataan pengaturan Tuhan berhubungan dengan hukum-hukum yang Tuhan sudah atur. Contoh sederhana, hukum yang harus saudara jalani adalah hukum mendengar dan melakukan firman. Jika kamu
28 1-3. Ulangan 28. Ini hukum yang pertama. 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Stop sampai situ. Ini pola kalimat jika maka. Jika saudara makan, maka saudara kenyang. Jika saudara, contoh itu tadi sederhana. Jika saya makan, maka saya kenyang. Ini hukum. Dan untuk mengikuti pengaturan Tuhan, jika saya mendengar dan melakukan dengan setia firman yang saya dengar hari ini, maka segala berkat ini akan datang. Jadi tidak bisa terbalik, saudara bicara seperti begini. Saya akan jadi kepala, bukan ekor. Saya akan naik, bukan turun. Kalau kita tidak ingat pola kalimat ini. Karena jika kita, waktu kita menjadi kepala bukan ekor, kita naik bukan turun, itu adalah akibat dari syarat. Jika adalah syarat, maka adalah akibat. Jika engkau mendengar firman dengan baik dan melakukannya dengan setia, maka itu adalah akibat. Kita tidak boleh mengambil akibatnya sebelum syaratnya, betul? Jika engkau tidak makan, maka engkau tidak kenyang. Tidak bisa berharap kenyang kalau engkau tidak makan. Apalagi engkau siil. Kau siil susah makan dan suka mimis. Susah makan tidak bisa berharap kita kenyang. Jadi jika ada lain lagi, jika engkau berharap diampuni, maka engkau harus mengampuni. Kalau engkau tidak mengampuni, ya coba. Cuma kita anak di dunia yang orang pikirkan. Dan ada satu orang di FB lain ke kita dan kita curhat di situ. Lupa kita tidak berharga di dunia ini. Maaf Nyanda, kalau mau ini Nyanda mau kasih ampun ke kita tidak mau kasih ampun ke kamu. Nyanda cerita, biar kita begini, kita mau kasih ampun ke kamu. Seluruh dunia tahu mana bicara. Haleluya. Lah hidup dalam kepahitan. Saya percaya kalau saudara-saudara mau hidup dalam penataan Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang, telinga Tuhan tidak kurang tajam. Yang menjadi pemisah antara kita dan tangan dan telinga Tuhan menjadi pendek dan menjadi pongo adalah dosa. Dosa salah satu yang mungkin sulit sekali. Mungkin saudara tidak berbuat pelanggaran dosa moral, tapi menyimpan kesalahan. Mana kesalahan dulu tak suka kasih maaf, lupa karena kekelakuan. Karena lupa sampai mati. Sebelum tidur aku ingat kesalahan. Setelah bangun tidur aku juga tidak pernah lupa pelanggaran dan pelanggaran. Nah, kalau engkau tidak mengampuni, bagaimana Bapakmu mengampuni? Halo, yang punya musuh 2023, selesaikan musuhmu. Oh amin, selesaikan musuhmu. Bukan, selesaikan masalah dengan musuhmu. Karena hati-hati berbahasa di jemaat yang pintar-pintar. Haleluya. Salah satu kata keluar dari situ berbahaya diartikan. Alam, selesaikan musuh. Selesaikan masalah-masalah dengan musuh. Bukan selesaikan musuh. Karena hukum ini tidak bisa Tuhan rubah. Markus 11, 26, 25. Coba deh 25, 26. Saya bilang tadi hati-hati terhadap di jemaat seperti ini. Kalau saudara punya tatapan, tatapan fisika, kimia, matematika, kalau udah dekat dengan viola tatapan struktur bahasa Inggris, boleh salah. Markus 11 ya. ayat 26, 25, 26. ayat 25 dan 26. Ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu.
ini sampai dunia menjadi dua, matahari kebelah tiga. Ini hukum tidak akan dirubah. Ini prinsip tidak akan berubah. Seandainya aku punya sayap, keterbang cari dunia yang lain. Ketika saya tiba di dunia yang lain, hukum ini masih ada di sana juga. Mengampuni harus. Saya mau tunjuk satu-satu. Mengampuni harus Pak Alia. Amin. Mengampuni harus Devi. Amin. Mengampuni harga mati Devi. Dia sudah tahu artinya amin. Tidak ada jalan lain. Kenapa Tuhan kita selalu taboto? Tahu taboto? Tagate konjatu. Taboto. Apa itu taboto? Bukan boto-boto. Terangkat. Kasua. Atau masuk dalam lubang. Pokoknya kita colo misalnya. Kenapa? Tuhan bilang bukan kita salah. Mana tidak mau memilih untuk mengampuni. Tapi Tuhan, tapi sakit hati ini. Hati ini bagai saya sendiri betul. Sakitnya bukan di sini. Yang pernah rasa sakit bilang haleluya. Bukan cuma saudara yang pernah rasa sakit. Yesus pun pernah rasa sakit. Ini orang ini, kau tahu tuh hari dia lumpuh, kita nak doakan kalau dia sembuh. Karena waktu kita sudah sembuhkan dia sudah berjalan. Ia ikut rame dia orang kata dia, salibkan dia. Kalau kita tahu mana waktu itu lumpuh, kau minta kita disalibkan kata seorang waktu itu. Mengampuni Megi itu jalan raya menuju penataan pengaturan Tuhan. Mana yang kakak ada yang bakal lain? Halo, yang kakak ada bakal lain? Jangan sembunyi, karena itu yang menghalangi berkat. Katakan amin. Yang kakak ada masih konflik belum selesai sudah 2023, katakan haleluya. Saya ada konflik. Berdamai Saldi. Amin. Berdamai, tidak ada jalan karena penataan pengaturan Tuhan tidak bisa efektif kalau kita hidup dalam kepahitan. Kalau anak-anak yang kecewa pada orang tua ada di sini, tapi orang tua kekang dia. Loh, anak-anak yang kecewa dengan papa, dengan mama, maaf ya, yang broken. Saudara jangan kecewa dengan mereka. Karena tidak 100% mereka yang salah. Karena kita tidak bisa mengerti apa rencana Tuhan atas hidup kita masing-masing. Kita cuma bisa terima. Kembali terima kita saudara. Tidak ada jalan lain selain terima. Sebab satu waktu kalau Tuhan beracara, semua yang rusak dapat dipulihkan. Berita pertama bagi Tuhan. Saya berdoa sampai di sini. Saya berharap saudara datang lagi minggu depan. Haleluya. Yang bersyukur waktu kepala selesai. Haleluya. Mari kita akan coba nyanyi puji Tuhan. Bukan